Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Shalom, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Gala Alfisya, saya dari kelas PMC 2021 dengan NIM 21030174088. Di sini saya akan presentasi terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini ada definisi filsafat. Jadi dari René Descartes pada tahun 1590 sampai 1650, pertama dari segi etimologi, lalu ke filosit atau cinta, lalu sophia atau bijaksana, lalu menjadi cinta akan kebijaksanaan. Oke. Oke, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia itu menjadi pokok penyelidikannya. Oke. Bagi ciri-ciri filsafat ada 4. Yang pertama itu koheren, yang kedua yaitu rasional, yang ketiga yaitu holistik, dan yang keempat atau yang terakhir adalah memberi visi. Nah, di sini ada fungsi filsafat sendiri itu ada 3. Yang pertama memberi jawaban, yang kedua perangkat dan pemersatu, dan yang ketiga yaitu kebenaran. Lalu manusia sebagai filsafat bangsa. Nah, di sini ada 3 ya, yaitu landasan ontologis Pancasila. Yang kedua itu landasan epistemologis Pancasila, dan yang ketiga landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila sendiri itu dikemukakan oleh Aristoteles pada 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Nah, beliau mengatakan ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, itu keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Nah, di sini subjeknya atau manusia melandaskan Pancasila ya. Di sini melambangkan bintang, bintang emas, dan lain-lain. Lalu dari landasan epistemologi Pancasila itu dikemukakan oleh G.F. Ferrier pada tanggal 16 Juni 1808 sampai 11 Juni 1864. Beliau mengatakan bahwa epistemology is a branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Nah, di sini ada gambarnya itu ada penyebaran, penghayatan, dan kesusahan. Di sini landasan aksiologis nanti dikembangkan oleh Theodore Bramel pada tanggal 20 Januari 1904 sampai 1987. Beliau mengatakan bahwa cabang ilmu yang menyelidiki, kan? Di sini ada 3. Baik, lanjut. Nah, inti dari semuanya itu Pancasila itu sebagai filsafat bangsa itu yang menjadi batu atau tumpuan atau fundamentalnya ya. Lalu sebagai sumber segala sumber hukum, kan? Yang ketiga yaitu tidak menerima gitu kan. Yang keempat yaitu paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi. Oke. Dengan alasan pertama secara formal konstitusional, lalu secara potensial, secara praktis fungsionalis, secara psikologis. Oke, sini nilai dasar Pancasila. Jadi sifatnya tidak tepat dan terdapat di pembukaan UUD 1945. Lalu yang pertama ini ya, logo bintang emas ini artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Oke, lalu ini ada rantai, yaitu nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Ada pohon beringin, ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI.
Hal ini ada kepala banteng, memiliki arti bahwa negara kita itu menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, legislatifnya itu seperti DPR. Di sini ada itu padi dan kepas. Itu mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batinnya. Lalu Pancasila sebagai sistem filsafat itu dasarnya mutlak ya dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saya menguatkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Lalu filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri itu memberikan petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku, agama, dan ras. Lalu filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, yang berarti semua aturan kehidupan hukum, kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpedomannya itu pada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Lalu, nilai objektif dan subjektif Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Lalu ada pokok pikirannya. Yang dimaksud dengan pokok pikiran ini adalah suatu hal yang terdapat di dalam UUD yang meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau residi yang menguasai yang menguasai dasar hukum negara baik hukum dasar tertulis atau UUD maupun hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Lalu yang keempat, pokok pikiran di antaranya. Yaitu yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pengertian pokok pikiran pertama ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segala bangsa seluruhnya. Nah, rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun perorangan. Nah, letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga, Pancasila dan penjabaran pada pembukaan. Lalu pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pokok pikiran kedua merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila ya, dalam penjabaran terletak pada pembukaan. Oke, pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan penjabaran terletak pada pembukaan. Oke, pokok pikiran keempat. Nah, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pemahaman takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Oke, pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara. Letak pokok pikiran keempat yaitu pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Dan penjabarannya itu terletak pada pembukaan. Oke, pengertian nilai moral dan norma. Oke, nilai dalam bahasa Inggris kan disebut value. Nah, nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang
dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religiositas. Nilai sendiri itu merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Di pengertian nilai menurut beberapa ahli, Najjairi pada tahun 1999, nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan. Semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Nah, dictionary dalam Winata Putra pada tahun 1999, nilai adalah harga atau kualitas tertentu. Oke, nah di sini 3 macam nilai menurut Noto Negoro antara lain. Nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia yang menyangkut jasmani atau material manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, ini dapat dibedakan atas yang pertama nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia, yang kedua nilai keindahan yang bersumber pada perasaan manusia, yang ketiga nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak manusia, dan yang terakhir atau yang keempat nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Oke, di sini moral. Nah, moral berasal dari kata mos atau mores yang memiliki arti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Nah, moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nah, norma merupakan pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan seseorang atau masyarakat yang bersumber pada nilai. Ini ada aspek konsep moral. Yang pertama, kesadaran moral, yang kedua, kesadaran hidup demokrasi, yang ketiga, pengetahuan nilai moral, yang keempat, pemahaman materi demokrasi, yang kelima, pandangan ke depan, yang keenam, manfaat demokrasi ke depan, yang ketujuh, penalaran moral, yang ke-8, alasan senang demokrasi, yang ke-9, pengambilan keputusan, yang ke-10, bagaimana cara hidup demokratis. Nah, oke, aspek sikap moral yang pertama kata hati. Kata hati kita tentang hidup bebas, yang kedua rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri kita itu pada bebas berpendapat. Yang ketiga yaitu empati kita pada orang yang pada orang yang tertekan. Yang keempat, cinta kebaikan, cinta kita terhadap musyawarah. Yang kelima, pengendalian diri. Pengendalian diri kita terhadap kebebasan. Yang keenam, kerendahan hati, menjunjung tinggi dan hormati pendapat lain. Perilaku moral atau moral behavior, menjaga kemampuan atau compliance, kemauan or will, dan kebiasaan or habit. Oke, aspek perilaku moral. Aspek perilaku moral. Pertama, kemampuan menghormati hidup berdemokrasi. Yang kedua, kemauan untuk hidup berdemokrasi. Dan yang ketiga, kebiasaan. Oke. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Nah, norma merupakan kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma yang memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan sanksi, misalnya yang pertama norma agama dengan sanksi dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan misal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Oke, hubungan nilai norma dan moral. Nah, agar nilai tersebut agar menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam tingkah laku secara konkret. Nah, maka wujud yang lebih konkret dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukum. Nah, yang paling kuat dakwahnya karena dapat dipaksakan oleh suatu kuasa atau penegak hukum. Lanjut. Oke, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Oke, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa,
kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat Tuhan Yang Maha Esa ini memiliki arti sebagai bentuk pengakuan adanya kuasa yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kedua memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Yang tiga tidak memberikan paksa terhadap warga atau mau suatu agama atau berpindah ke agama lain. Yang keempat memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing. Yang kelima negara memberikan kebebasan dan menjadi fasilitator bagi tumbuh kembang agama yang dianut oleh masyarakatnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam mendapat sebagai bukti keadilan. Yang kedua, kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Mereka berhak mendapat kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sikap nasionalisme yang wajib dimiliki tiap-tiap warga Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab terhadap sesama rakyat Indonesia, mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan. Lalu yang terakhir, tidak adanya perbedaan yang tidak adanya perbedaan budaya dan warna kulit. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hakikat salah keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi. Yang kedua, musyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan masalah diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Lalu, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan. Maka kekayaan alam bisa digunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama. Pengertian nilai moral dan norma Pancasila sebagai nilai dasar dan gunanya. Pengertian nilai moral dan norma adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Setelah dari pengertian itu, manusia memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan biasanya berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya. Tim pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019, pendidikan Pancasila penerbit Unesa University Press, anggota IKP, SPN 9786024490379 halaman 114. Lalu dalam kehidupan nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan. Nilai-nilai tersebut tercapai sebagai contoh ketika suatu keluarga ingin mendapat keluarganya menjadi orang yang baik, keluarga yang terhormat, maka mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Nah, semua aturan tersebut disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan dalam aturan-aturan atau norma. Jika tidak dijabarkan dalam norma atau aturan, nilai hanya akan ada di dalam pikiran atau abstrak. Tim pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 berjudul Pendidikan Pancasila, penerbit Unesa University Press, anggota IKP, SPN-nya 9786024490379 halaman 119. Ya, karena itu dalam kehidupan suatu masyarakat termasuk dalam keluarga ada nilai dan norma. Nah, atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat disebutkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Tim pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 dengan judul buku Pendidikan Pancasila, penerbitnya Unesa University Press, anggota IKP, ISBN 9786024490379 halaman 116. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Perumusan dasar menemukan banyak pemikir seperti Institut Soekarno, Muhammad Jamil, Mr. Supomo. Nah, masing-masing pemikir mengajukan usulan dengan argumentasi dalam proses itu para elit bangsa mencoba menggali nilai yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia. Tim pendidikan Pancasila Universitas Surabaya tahun 2019 dengan judul Pendidikan Pancasila, penerbit Unesa University Press, anggota IKP, SPN-nya 978602602490379 halaman 118 sampai 119. Lalu, selain sebagai dasar negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia masih berfungsi, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi.
Selain ketiga fungsi tersebut, istilah juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Dikutip dari Osman dan Alfian pada tahun 1996 dalam tim pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 dengan judul Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKP ISBN 97862449039 halaman 119. Oke, sebagai nilai dasar, istilah-istilah Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Tanpa dijabarkan ke dalam nilai instrumental, istilah-istilah Pancasila belum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKP ISBN-nya 97979090286 halaman 120. Oke. Meskipun Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam istilah-istilah Pancasila belum memuat untuk negara, belum bahkan negara setelah mana ada negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dalam penyelenggaraan negara. Tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 yang berjudul Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press, anggota IKP, ISBN-nya 9789790286276 halaman 120. Sebagai sebuah nilai instrumental Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana negara harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. MKU Pendidikan Pancasila Universitas Surabaya pada tahun 2019 berjudul Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKP, SBN-nya 97899028626 halaman 120. Di sini sebagai penyebaran dari Pancasila makna Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia, di mana UUD 1945 itu merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya tahun 2019 dengan judul Pendidikan Pancasila penerbit UNESA University Press anggota IKP, SBN-nya 97899028626 halaman 120. Oke, penguatan jawaban kompetisi. Ini ada soal. Oke, thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.